Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya dan Ibu dosen Dr. Dewi Sabrina, Sarjana Pendidikan dan Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia pada seksi 0669. Nah, baik, perkenalkan nama saya Latifah Mayuri dengan NIM 24134017. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi artikel tentang manajemen modal kerja dan hubungannya dengan kinerja perusahaan dalam mendukung STGS. Nah, baik, untuk pertama kali saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, baik, latar belakang untuk artikel ini. Nah, pada era globalisasi, perusahaan menghadapi persaingan yang semakin ketat. Nah, oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengelola keuangan dengan baik, khususnya yaitu pada modal kerja. Modal kerja ini digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari sehingga sangat berpengaruh terhadap kelangsungan dan keuntungan perusahaan. Nah, kemajuan teknologi ini, perubahan perilaku konsumen, dan kondisi ekonomi global membuat perusahaan harus lebih cepat beradaptasi. Selain itu juga penting untuk menentukan keberhasilan perusahaan. Nah, bagaimana perusahaan itu mengelola keuangannya. Dalam pengelolaan keuangan tersebut, manajemen modal kerja ini menjadi bagian yang sangat penting yang digunakan untuk mendukung aktivitas sehari-hari perusahaan seperti membayar gaji karyawan, untuk membeli bahan baku, untuk membayar utang kepada pemasok, dan biaya operasional lainnya. Nah, kalau perusahaan tidak memiliki modal kerja yang cukup, maka operasional perusahaan ini bisa terganggu. Nah, sebaliknya juga kalau modal kerja terlalu besar dan tidak digunakan secara efektif, maka dana perusahaan menjadi tidak produktif. Jadi perusahaan ini harus menjaga keseimbangan modal kerja agar tetap optimal. Nah, baik, selanjutnya yaitu pengertian manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja ini adalah pengelolaan aset lancar perusahaan seperti kas, piutang, dan persediaan. Nah, modal kerja yang digunakan untuk mendukung aktivitas operasional sehari-hari ini, nah jika modal kerja dikelola dengan baik, maka perusahaan dapat menjaga kestabilan keuangan dan likuiditasnya. Nah, untuk kas ini adalah uang yang digunakan perusahaan untuk kebutuhan operasional, sedangkan piutang adalah tagihan perusahaan kepada pelanggan akibat penjualan kredit, sedangkan persediaan itu yaitu barang yang akan dijual atau digunakan dalam proses produksi. Nah, jadi tujuan utama manajemen modal kerja ini adalah untuk menjaga agar perusahaan tetap memiliki kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau yang disebut dengan likuiditas. Nah, selain itu, manajemen modal kerja ini juga bertujuan agar penggunaan dana perusahaan menjadi lebih efisien. Jadi perusahaan harus bisa mengatur kapan uang ini digunakan dan kapan piutang itu ditagih, serta bagaimana persediaan dikelola agar tidak terjadi kerugian. Kalau pengelolaan modal kerja berjalan dengan baik, maka perusahaan akan lebih mudah menjalankan operasionalnya dan kondisi keuangan menjadi lebih stabil.
Nah, baik, selanjutnya yaitu, pentingnya KAS dalam modal kerja. KAS merupakan komponen utama dalam modal kerja karena digunakan untuk berbagai kebutuhan perusahaan. Nah, jika perusahaan kekurangan KAS, maka kegiatan operasional dapat terganggu. Namun, perusahaan juga tidak boleh menyimpan KAS terlalu banyak karena dana menjadi tidak produktif. Nah, kas yang digunakan untuk membayar seperti gaji karyawan, membeli bahan baku, dan membayar biaya listrik, transportasi, distribusi, dan berbagai biaya operasional lainnya. Karena itu perusahaan harus memastikan jumlah kas yang dimiliki cukup untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Kalau perusahaan ini kurang kas, maka kegiatan operasional yang bisa terganggu, misalnya perusahaan ini tidak bisa membayar gaji tepat waktu atau terlambat membayar utang kepada pemasok. Nah, namun perusahaan juga tidak boleh menyimpan itu kas ini terlalu banyak karena menjadi tidak produktif. Jadi dana yang terlalu banyak disimpan ini bisa menyebabkan perusahaan kehilangan kesempatan untuk investasi atau pengembangan bisnis. Oleh sebab itu, perusahaan biasanya membuat anggaran kas agar dapat memperkirakan pemasukan dan pengeluaran dalam periode tertentu sehingga penggunaan kas menjadi lebih efektif. Nah, selanjutnya yaitu peran piutang dalam perusahaan. Nah, yang pertama ada penjualan kredit untuk meningkatkan penjualan. Nah, yang kedua yaitu ada resiko keterlambatan pembayaran. Nah, yang ketiga piutang ini mempengaruhi arus kas perusahaan. Dan terakhir, perlu kebijakan kredit yang jelas. Nah, jadi dalam dunia bisnis, banyak perusahaan melakukan penjualan secara kredit untuk menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualannya. Nah, ini ketika perusahaan menjual barang secara kredit, maka akan muncul piutang. Nah, piutang ini adalah hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan di masa yang akan datang nantinya. Nah, penjualan kredit ini memang dapat meningkatkan pendapatan perusahaan, tetapi dia juga memiliki risiko. Nah, salah satu risikonya adalah keterlambatan pembayaran dari pelanggan. Jika banyak pelanggan yang terlambat membayar, maka arus kas perusahaan menjadi terganggu. Karena itu, perusahaan harus mampu mengelola piutang dengan baik, misalnya dengan menetapkan batas waktu pembayaran atau memberikan saksi keterlambatan sebelum memberikan kredit. Nah, jadi semakin cepat piutang ini ditagih, maka semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Sebaliknya, kalau perusahaan ini sulit ditagih, maka perusahaan ini bisa mengalami kerugian. Nah, baik, selanjutnya itu ada pengelolaan persediaan. Jadi persediaan ini mendukung operasional perusahaan. Jadi perusahaan ini adalah barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali atau digunakan dalam proses produksi. Perusahaan ini memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran operasional perusahaan. Nah, jadi persediaan terlalu sedikit maka akan kehilangan penjualan. Maksudnya itu perusahaan ini bisa kehilangan kesempatan penjualan karena barang yang dibutuhkan pelanggan tidak tersedia. Misalnya itu persediaan terlalu banyak maka biayanya tinggi. Maksudnya tinggi yaitu perusahaan ini harus mengeluarkan biaya penyimpanan yang lebih besar dan ada risiko barang rusak atau tidak terjual. Nah, pengelolaan perusahaan ini ada metode pengelolaan FIFO dan EOQ. Karena itu, perusahaan ini harus mampu mengelola persediaan secara optimal. Nah, jadi banyak perusahaan menggunakan metode seperti FIFO dan EOQ
untuk menentukan jumlah persediaan yang ideal. Saat ini pengelolaan persediaan juga dibantu dengan teknologi komputerisasi sehingga perusahaan bisa memantau stok barang secara real time dan membuat keputusannya lebih cepat. Selanjutnya yaitu hubungan modal kerja dengan profitabilitas. Nah, profitabilitas ini adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Nah, modal kerja ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan profitabilitas perusahaan. Nah, kalau perusahaan mampu mengelola kas, piutang, dan persediaan dengan baik, maka biaya operasional bisa ditekan dan penggunaan dana menjadi lebih efisien. Hal ini membantu meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, contohnya yaitu perusahaan yang mampu mempercepat penagihan piutang akan memiliki arus kas yang lebih lancar, sehingga dana dapat digunakan kembali untuk kegiatan operasional atau investasi. Nah, selain itu, pengelolaan persediaan yang baik juga membantu mengurangi biaya penyimpanan dan risiko kerusakan barang. Nah, jadi bisa disimpulkan hubungan modal kerja dengan profitabilitas ini bahwa perusahaan dengan pengelolaan modal kerja yang baik bisa memiliki kondisi keuangan yang lebih stabil dan tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya yaitu manajemen modal kerja dan SDG. Nah, jadi SDG atau Sustainable Development Goal adalah program pembangunan yang berkelanjutan yang dibuat oleh PBB untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, manajemen modal kerja ini memiliki hubungan dengan SDGs, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi pengelolaan modal kerja yang baik ini tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan atau SDG. Perusahaan yang stabil secara finansial dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung inovasi. Selain itu, pengelola modal kerja juga mendukung tujuan industri, inovasi, dan infrastruktur. Perusahaan yang sehat secara finansial biasanya mudah melakukan inovasi dan pengembangan teknologi. Nah, jadi pengelolaan modal kerja ini tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu dampak pengelolaan modal kerja yang buruk. Nah, pengelolaan modal kerja yang buruk ini dapat menimbulkan banyak masalah bagi perusahaan. Nah, itu ada 4 dampaknya. Yang pertama, adanya gangguan operasional. Yang kedua, kesulitan membayar kewajiban. Yang ketiga, risiko kerugian dan keberangkrutan. Nah, keempat, untuk menurunkan kepercayaan investor. Misalnya perusahaan yang mengalami kekurangan kas sehingga tidak mampu membayar kewajiban jangka pendek seperti gaji karyawan. Selain itu, piutang yang sulit ditagih juga dapat mengganggu arus kas perusahaan. Persediaan terlalu banyak pun dapat menyebabkan biaya penyimpanan meningkat dan risiko kerusakan barang menjadi lebih besar. Kalau kondisi ini terus terjadi, perusahaan ini bisa mengalami kerugian besar bahkan kebangkrutan. Dan pengelolaan modal kerja yang buruk juga membuat investor atau kreditor ini kehilangan kepercayaan karena mereka menganggap perusahaan ini memiliki risiko keuangan yang tinggi. Nah, selanjutnya itu pentingnya pemahaman modal kerja bagi mahasiswa. Nah, pemahaman tentang manajemen sangat penting bagi mahasiswa, terutama mahasiswa ekonomi, bisnis, akuntansi, dan manajemen perdagangan ini. Nah,
Dengan memahami konsep modal kerja, mahasiswa dapat mengetahui bagaimana perusahaan mengelola keuangan agar tetap stabil dan mampu menjalankan operasionalnya dengan baik. Ada 4, yaitu membantu memahami dunia bisnis. Untuk kedua yaitu bakal menghadapi dunia kerja. Yang ketiga ada untuk melatih pengambilan keputusan keuangan. Serta yang terakhir ada berguna saat membangun usahanya nanti sendiri. Pemahaman ini juga sangat berguna di dunia kerja karena perusahaan membutuhkan karyawan yang mampu memahami pengelolaan keuangan secara nyata, bukan hanya teori saja. Nah, selain itu, ilmu tentang modal kerja ini juga penting bagi mahasiswa yang ingin membangun usaha sendiri di masa depan dengan memahami pengelolaan kas, piutang, dan persediaan. Mahasiswa dapat menjalankan bisnis juga dengan lebih baik. Nah, jadi itulah betapa pentingnya pemahaman modal kerja bagi mahasiswa. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi tentang manajemen modal kerja dan hubungannya dengan kinerja perusahaan dalam mendukung SDGs. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen modal kerja ini memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan perusahaan. Pengelola modal kerja yang baik juga dapat meningkatkan keuntungan sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan modal kerja juga dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Jadi, perusahaan ini mampu mengelola modal kerja secara efektif dan biasanya memiliki kondisi keuangan yang lebih sehat dan mampu bertahan dalam jangka panjang nantinya. Nah, untuk saran dari materi ini, perusahaan ini perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pengelolaan modal kerja agar kegiatan operasional berjalan dengan lancar dan kondisi keuangan tetap stabil. Nah, perusahaan ini juga harus memanfaatkan teknologi digital untuk membantu pengelolaan kas, piutang, dan persediaan agar lebih efektif dan efisien. Selain itu, mahasiswa dan pelaku bisnis ini juga perlu meningkatkan pemahaman tentang manajemen modal kerja karena konsep ini sangat penting dalam dunia kerja maupun dunia usaha. Nah, dengan pemahaman yang baik tentang modal kerja ini, diharapkan perusahaan dapat berkembang lebih baik dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Nah, baik, sekian penjelasan tentang artikel tentang manajemen modal kerja dan hubungannya dengan kinerja perusahaan dalam mendukung SDGs yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.